Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dalam podcast peserta Latsar CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2022. Pada hari ini kita akan membahas sebuah topik yang berbeda dari sebelumnya. Hari ini kita telah kedatangan beberapa narasumber yang hebat-hebat yang akan menyampaikan pendapatnya mengenai topik pada hari ini. Baiklah, sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai moderator. Nama saya Alvinur Aida, bekerja di RSUD Cilengsi sebagai perawat terampil. Kemudian mari kita perkenalkan para narasumber kita ya. Yang pertama ada Teh Dewi Oktarina Ahli Madya, seorang pranata komputer ahli pertama yang bertugas di Kecamatan Ciseeng. Halo Teh Dewi. Halo Teh Alfi. Kemudian yang kedua ada Teh Rina Rahmawati, ahli madya kebidanan yang merupakan seorang bidan terampil yang bertugas di Puskesmas Tenjo. Boleh disapa Teh Rina? Halo Teh Alfi, halo semuanya. Ya, kemudian ada Kang Ervan Hardiana, ahli madya keperawatan, adalah seorang perawat terampil yang bertugas di RSUD Ciawi. Halo Kang Ervan. Halo Teh Alfi, halo rekan-rekan semuanya. Ya. Kemudian yang terakhir ada Kang Muhammad Mahardika Dewantara, ahli madya keperawatan yang merupakan seorang perawat terampil juga ya yang bertugas di RSUD Cilengsi. Boleh say hi dulu Kang? Halo Teh Alfi, halo narasumber. Oke, ini sekarang pada hari ini kita akan membahas tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang dikenal dengan SPBE. Apa sih SPBE itu? SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. SPBE ditunjukkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintah berbasis elektronik. SPBE sendiri memiliki visi, yaitu terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelayanan SPBE yang terpadu di instansi pusat dan di instansi pemerintah daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, inovatif, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif. Akan membatasi penerapannya pada masing-masing instansi mengenai aplikasi Si Cantik Kabupaten Bogor yang sudah berjalan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor itu sendiri. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi Si Cantik Kabupaten Bogor itu. Aplikasi Si Cantik Kabupaten Bogor merupakan aplikasi real-time untuk mengukur kehadiran pegawai di kantor maupun di luar kantor secara real-time dengan menggunakan teknologi GPS. Yang menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan ASN. Antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Dengan aplikasi Si Cantik Kabupaten Bogor ini, ASN yang bersangkutan dapat mengukur kinerjanya. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS menjadi landasan proses aplikasi Si Cantik Kabupaten Bogor yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan target kerja instansi. Aplikasi Si Cantik Kabupaten Bogor ini sangat penting untuk para ASN karena berkaitan dengan monitoring kehadiran serta kinerja yang dilakukan oleh para ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Baiklah, langsung saja ya kita dengarkan pendapat-pendapat dari para narasumber kita.
tentang aplikasi Si Cantik Kabupaten Bogor ini. Yang pertama, kita akan dengarkan pendapat dari Teh Dewi Oktarina. Kepada Teh Dewi dipersilakan Teteh menyampaikan pendapatnya. Ya, terima kasih Teh Alfi untuk waktunya. Mulai diskusi ini dengan pengertian dari manajemen ASN itu sendiri, di mana manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. Dan manajemen ASN ini menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedianya sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Dan Smart ASN merupakan ASN dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Nilai Smart ASN yang terdiri dari integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, lalu hospitality, networking, dan entrepreneurship. Atas dasar materi manajemen ASN dan Smart ASN tersebut selaras dengan penggunaan aplikasi Si Cantik yang telah dilaksanakan di pemerintahan Kabupaten Bogor. Karena dalam penggunaannya, aplikasi ini memiliki beberapa manfaat untuk para ASN. Yang pertama, memudahkan para ASN dalam melaporkan kegiatan yang dilakukan sehari-hari dengan menginput laporan harian kerja pegawai di menu LHKP dalam aplikasi Si Cantik dan bisa mengupload foto kegiatan lalu menceritakan bagaimana kegiatan tersebut berlangsung. Yang kedua, memudahkan pegawai yang akan melaksanakan dinas luar ataupun cuti karena dalam aplikasi ini sudah ada menu untuk pengajuan dinas luar ataupun cuti di aplikasi Si Cantik dan bisa disesuaikan untuk hari, waktu, dan tempatnya. Lalu tinggal menunggu approval dari atasan. Yang ketiga, memudahkan pegawai dalam absensi karena di dalam menu aplikasi ini sudah terdapat absen hari ini. Sehingga dengan mudah diklik, lalu masuk ke menu kamera dan pegawai bisa langsung mengambil foto hari ini, lalu data langsung tersimpan di database Si Cantik. Hal tersebut juga melatih pegawai untuk bersikap disiplin karena tidak bisa lagi yang namanya titip absen. Sekian pendapat saya, Teh Alfi, mengenai aplikasi Si Cantik. Oke, terima kasih Teh Dewi untuk penyampaian pendapatnya ya. Jadi yang tadi Teh Dewi sampaikan itu merupakan manfaat-manfaat adanya aplikasi Si Cantik ini ya Teh ya, serta kemudahan dalam melakukan absensi pada aplikasi Si Cantik. Oke, kemudian kita lanjutkan ya untuk narasumber yang kedua ada Teh Rina Rahmawati, ahli media kebidanan. Sok mangga Teteh dipaparkan apa pendapatnya tentang aplikasi Si Cantik. Baik, terima kasih Teh Alfi. Sebelumnya, tema kita pagi hari ini tentang penggunaan aplikasi Si Cantik ya di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Tadi sebelumnya Teh Dewi juga sudah sharing ya tentang banyak sekali ternyata manfaat dari penggunaan aplikasi Si Cantik ini. Nah, tetapi selain dari manfaat tersebut, ternyata pada pengaplikasiannya ini kita masih mengalami beberapa masalah. Nah, di antaranya masalahnya apa saja? Yaitu yang pertama adalah sistem aplikasi Si Cantik yang seringkali trouble. Nah, sistem yang sering trouble ini sehingga menyebabkan penggunanya tidak bisa melakukan absensi dan pengisian LHKP. Kemudian untuk yang kedua, yaitu terjadi pada teman-teman kita yang sistem kerjanya shift. Biasanya ini terjadi pada tenaga kesehatan yang bekerja di instansi rumah sakit maupun di puskesmas ya. Untuk absensinya ini mereka mengalami kendala yaitu tidak bisa off sama sekali pada saat mereka sedang libur. Nah, sehingga absensinya itu setiap hari akan terus masuk. Jadi ternyata tampilannya ini di beberapa orang berbeda. Ada yang bisa memilih off pada saat sedang libur, tetapi ada juga yang tidak. Sehingga mereka yang tidak ada pilihan off-nya, ketika rekapan di akhir bulan itu mempunyai poin tanpa keterangan. Padahal realitanya, kenyataannya, orang tersebut itu menjalankan tugas sesuai dengan kewajibannya. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu tentang pengisian LHKP.
Tentu saja pengisian LHKP ini tujuannya baik sekali ya untuk kedisiplinan pegawai ASN, tapi pada pelaksanaannya ternyata masih ada beberapa yang menyelewengkan. Contohnya itu ada yang datang ke tempat kerja itu hanya untuk sekedar foto saja. Jadi setelah mereka foto, setelah mendapatkan eviden untuk pengisian LHKP, mereka pergi dari tempat kerjanya masing-masing. Jadi tidak standby di tempat kerja tersebut. Nah, ini merupakan suatu perilaku yang bertolak belakang dengan perwujudan Smart ASN 2024. Dari sini kita bisa melihat ya, bahwa untuk mewujudkan Smart ASN 2024, tentu saja itu masih banyak masalah-masalah yang terjadi ya pada saat ini, tetapi masalah tersebut bukanlah menjadi penghalang kita untuk bisa memajukan kinerja ASN. Jika kita sebagai ASN mau bersama-sama merubah perilaku, merubah cara pandang kita, maka Smart ASN ini akan lebih mudah kita wujudkan. Mungkin itu saja sharing dari saya. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada Teh Alfi. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Teh Rina. Wah, ini ada lagi ya masalah-masalah dari aplikasi si cantik ini ya Teh ya, kayak trouble-nya, sulitnya. Tetapi ini tetap harus dilewatin ya teman-teman, karena kita harus mencapai Smart ASN 2024 ya teman-teman. Selanjutnya narasumber kita yang ketiga ada Kang Ervan Herdiana. Silakan Kang, mohon untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, baik. Terima kasih Teh Alfi. Tadi Teh Dewi sudah menjelaskan keuntungan, Teh Rina sudah menjelaskan kekurangan ya Teh ya. Nah, saya mencoba menjelaskan realisasinya ya. Ternyata khususnya di Rumah Sakit RSUD Ciawi, permasalahan aplikasi si cantik ini mungkin sekarang saya rasa adanya di sumber daya manusia itu sendiri ya, di mana SDM yang mungkin ya sudah berusia di atas 50 tahun, mereka mungkin sudah terpapar akan literasi digital, di mana mereka sudah berteknologi informasi menggunakan gadget ya. Tetapi di sini untuk berorientasi Smart ASN-nya masih ada kendala. Misalnya untuk akses aplikasi si cantik sendiri, mereka kadang kurang paham bagaimana cara memakainya. Karena nggak dipungkiri, saya pun dan rekan-rekan di RSUD Ciawi belajar aplikasi si cantik ini secara otodidak. Bisa dibilang secara otodidak karena penjelasan dari kepegawaian pun ditanya coba dulu aja. Jadi ya mau nggak mau kita harus bisa ngisinya, terutama minimal absensi lah daripada LKHP. Udah gitu, dimana di sini SDM senior kadang masih orientasinya yang penting kerja pulang. Jadi mereka jangankan si cantik absen pinjer pun kadang suka lupa seperti itu. Nah, satu lagi mengenai pengisian LHKP, saya rasa di sini pun harus disesuaikan lagi ya. Tidak bisa semua instansi disamaratakan, di mana di LHKP itu ada eviden foto atau kegiatan. Di sini saya rasa untuk di rumah sakit dan puskesmas itu sebagai suatu kendala ya, bukan kendala saya bilang penyesuaian, di mana tidak semua pasien bisa kita foto ketika kita melakukan tindakan terkait itu privasi pasien, ataupun ketika kita menulis itu pun tidak bisa kita lakukan karena di situ tertempel status pasien, di situ ada barcode yang berisi data-data pasien seperti itu. Jadi saya rasa di LHKP ini butuh penyesuaiannya ya, walaupun di mana menjadi Smart ASN itu untuk menuju world class governance kita memang harus memiliki digital skill dan lain-lain. Tapi pengaplikasian si cantik ini, digital etik saya rasa masih kurang. Yang saya bilang tadi dari digital etik oleh para seniornya. Terus digital safety yang saya rasa saya bahas di sini tadi adalah keamanan foto-foto saat LHKP itu. Jadi mungkin itu tanggapan saya mengenai pengaplikasian si cantiknya ini masih butuh penyesuaian. Terima kasih. Oke, terima kasih Ervan atas pendapatnya yang yang berbeda ya dari sebelumnya di sini. Dan menurut Kang Ervan ya,
literasi digitalnya itu sebenarnya sudah sampai ya Kang ya, tetapi dalam pengaplikasiannya belum optimal. Kemudian masih perlunya ada penyesuaian tentang evidence dalam pengisian LHKP ya, karena tidak semua evidence dalam bentuk foto itu bisa dilakukan, contohnya pada tenaga medis karena adanya sifat kerahasiaan pasien. Oke, selanjutnya yang terakhir nih ada narasumber kita, Kang Mahardika. Mangga Kang, silakan disampaikan pendapatnya tentang aplikasi Si Cantik ya. Oke, terima kasih ya. Saya di sini akan menyampaikan gagasan dan pendapat saya mengenai Smart ASN dan manajemen ASN menggunakan aplikasi Si Cantik. Pertama, udah banyak nih dijelasin keuntungan-keuntungannya, kekurangan-kekurangannya, juga dijelasin realisasinya di lapangan. Nggak enak nih kalau nggak ada dibandingin sama aplikasi-aplikasi serupa. Kebetulan sebelum menjadi ASN di Kabupaten Bogor, saya pernah bekerja sebagai non-ASN di pemerintah salah satu kota di Indonesia. Di sana juga memakai aplikasi serupa seperti Si Cantik. Dari fitur-fiturnya, dari kelengkapan datanya itu hampir sesuai atau hampir mirip. Namun yang saya tekankan di sini, di aplikasi Si Cantik itu saya rasa kurang transparansinya. Karena di aplikasi Si Cantik kita tidak ada penilaian langsung dari atasan ke kita sebagai bawahan atau teman-teman lainnya, karena jadi kita tidak tahu nih bukti penilaian kita itu seperti apa, apakah yang dilakukan subjektif atau objektif. Juga ada lagi kendala tentang pengisian LHKP, di mana kita diberi batas waktu oleh user dari Si Cantik ini selama kurang lebih 3 hari. Kita yang bekerja di lapangan atau bekerja shiftan itu kadang lupa untuk mengisinya. Kadang tiba-tiba sudah kelewat dari 3 hari aja. Namun sementara saya pernah bekerja di tempat instansi lain, itu tidak ada batasan waktu dalam mengisi LHKP tersebut. Intinya dalam pengembangan Si Cantik ini harus lebih ditekankan lagi dalam pengembangan dari segi digital, etik, digital culture, dan digital safety-nya. Kemudian harapan saya, penerapan manajemen ASN yang ada di Kabupaten Bogor dapat sedikit membantu dari aplikasi Super Cantik, Super Apps ini. Semoga berkembang dan memudahkan kita generasi-generasi dan generasi sebelumnya atau setelahnya. Sekian pendapat saya dan gagasan saya terakhir. Lanjut. Oke, terima kasih Kang Mahardika ya. Menurut Kang Mahardika ini bahwa aplikasi Si Cantik ini masih perlu ada perubahan ya Kang ya, seperti transparansi dan kemudahan pengisiannya ya Kang. Oke, dalam perbincangan podcast pagi hari ini secara garis besar dapat disimpulkan bahwa dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti ada berbagai tanggapan dari masyarakat, baik itu pro maupun kontra. Tetapi hal itu tidak akan menjadi halangan tergantung bagaimana diri kita menyikapinya. Sebagai Smart ASN, kita harus lebih bijak dalam memiliki jiwa nasionalisme yang terus tertanam dalam diri, sehingga kita bisa menyikapi keadaan tersebut menjadi masalah yang tidak begitu berarti. Hal ini demi kebaikan dan tercapainya tujuan sistem pemerintahan berbasis elektronik, yaitu mewujudkan pemerintahan yang efisien, transparan, akuntabel, serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, serta mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Namun, jangan lupa untuk menerapkan 8 prinsip Smart ASN untuk mewujudkan Smart ASN 2024. Oke, cukup sekian podcast kita hari ini. Terima kasih kepada para narasumber yang hebat. Sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.